Corporate governance penting bagi keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Asian Corporate Governance Scorecard Bank Tabungan Negara berhasil masuk dalam Indonesia Top 3 PLCs dan ASEAN Asset Class PLCs. Hasil penilaian ini telah digunakan. Sebenarnya yang saya amati kebanyakan itu penerapan dari GCG itu belum menjadi budaya. Nah, ini penting. Harusnya tujuannya adalah membudayakan GCG, Good Corporate Governance. Nah, bagaimana caranya membudayakan? Misalnya sebagai contoh, di Otoritas Jasa Keuangan menilai penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG bagi sebuah perusahaan sangat penting karena akan berdampak langsung pada perbaikan kinerja perusahaan. Bahkan GCG. Apa penyebab minimnya penerapan Good Corporate Governance di perusahaan tanah air dan apa saja upaya OJK untuk mendorong penerapan GCG di perusahaan Indonesia? Untuk membahasnya telah hadir di studio ada anggota Dewan Spinning in circles, swiping left and right. There's no end in sight, and it all feels so absurd. But I'm home alone yet another night. Just embrace the Aduh, target belum tembus nih. Gimana kalau kita geser angka dikit aja, biar kelihatan aman. Tapi, itu melanggar aturan kan? Yang kelihatan aman hari ini bisa jadi masalah besar untuk besok. Banyak perusahaan jatuh bukan karena rugi, tetapi dia nggak jujur. Kalau kita diam saat salah yang terjadi, berarti kita membiarkannya. Itulah gunanya ada Good Corporate Governance. Ada transparansi, akuntabilitas, dan saluran whistleblowing buat melindungi yang berani jujur. Jadi, lebih baik pahit sekarang daripada hancur nanti. Teman-teman, kalian tahu tidak apa itu Good Corporate Governance? Corporate Governance adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan komisaris, dan stakeholder lainnya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, sistem yang digunakan adalah two-tier board system, yaitu pemisahan antara direksi sebagai pengelola dan dewan komisaris sebagai pengawas. Nah, Good Corporate Governance memiliki 5 prinsip utama, yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan finance. Nah, struktur utama dalam tata kelola perusahaan yaitu rapat umum pemegang saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, dewan komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai pengelola. Nah, sistem ini bertujuan untuk menciptakan checks and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam teori keagenan, pemilik disebut principal dan manajemen disebut agent. Konflik bisa terjadi karena manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemilik. Inilah yang disebut agency problem. Corporate governance hadir untuk mengendalikan konflik tersebut. Jadi kasus nyata pernah terjadi pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Jadi pada tahun 2018 perusahaan mencatat laba, padahal secara operasional masih merugi. Pendapatan diakui sebelum memenuhi kriteria akuntansi. Setelah diperiksa oleh otoritas jasa keuangan, laporan tersebut direvisi dan perusahaan dikenakan sanksi. Ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola yang baik tidak cukup hanya dengan struktur. Etika perusahaan adalah fondasi utama. Kode etik mengatur integritas, kepatuhan hukum, konflik kepentingan, dan tanggung jawab manajemen. Tanpa budaya etika yang kuat, sistem tata kelola hanya menjadi formalitas. Whistleblowing system adalah mekanisme pelaporan pelanggaran dalam perusahaan. Sistem ini harus menjamin anonimitas, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap pelapor. Jika pelapor takut, maka kecurangan akan sulit terdeteksi.
Corporate governance bukan hanya teori kelas, Bukan hanya laporan tahunan, bukan sekedar aturan tertulis. tapi sistem pengendalian Budaya integritas. dan menjaga komitmen kepercayaan. Karena ketika tata kelola gagal, Yang hancur bukan hanya angka, tetapi reputasi dan kepercayaan.